kesadaran hati kami bahwa kami mengiring Engkau. Itu pilihan yang terbaik Tuhan. Di antara apa yang ada untuk kami memilih, tapi ini yang terbaik. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Saatnya berbicaralah bagi kami semua. Berapapun usia kami, Tuhan sanggup menerjemahkannya, memahaminya. Oleh karena perkataanmu itu hidup, bukan kata-kata yang kosong, tapi hidup penuh kuasa, mengubah, mentransformasi hidup kami, menyembuhkan kami. Biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan melihat Yesus dengan firman ini. Biarlah roh jemaat-Mu tunduk kepada kebenaran. Kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa yang lain, bahkan intimidasi, yang mencoba mengintervensi pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami mengusir-Mu di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini, menjamah hati kami, menerobos hati kami yang paling dalam Tuhan, sehingga kami mau dibongkar oleh Engkau dan kami mau dipulihkan Tuhan. Kami tidak mau berlalu waktu begitu saja. Kami mau ketika kami datang, kami pulang berbeda karena ada harapan di dalam Engkau. Kami membawa iman kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini kepadamu di dalam nama Yesus. Mari kita yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Wow, luar biasa ya, jemaat Tuhan ada 200 orang. Haleluya. Kursi-kursinya penuh semuanya. Itu penglihatan saya Bapak Ibu. Saya tidak terganggu. Saya mau 5 orang di sini pun saya akan memberitakan seperti 200 orang. Persiapannya pun seperti 200 orang. Karena hidup ini pilihan, amin. Dia mau ada di gereja, dia mau ada di tempat rekreasi, dia mau ada di tempat lain, itu pilihan, amin. Tapi kita bersyukur, saudara adalah orang yang dipilih Tuhan, saudara ada di gereja. Jadi saudara tidak salah tempat, saudara ada di gereja. Setiap orang bisa memilih karena mungkin masalah hidup mereka, tekanan, ya, pekerjaan, kesibukan, mungkin udah capek gitu ya sudah lelah gitu. Mungkin orang memilih udah aja deh mager di rumah aja. Aku online saja. Ya. Aku ibadah kok online. Aku ibadah sendiri. Ya. Tapi saudaraku, jangan salah. Kalau hari Minggu itu ibadahnya di rumah, bukan di rumah, di gereja. Amin. Di hari-hari lain saudara mau online gak apa-apa. Karena ada firman Tuhan, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah-ibadahmu. Amin. Jadi saudara jangan menjauhkan diri. Ya, saudara tetap tekun. Saudara tetap datang beribadah. Apapun harga yang harus dibayar, mungkin mager, mungkin agak flu-flu sedikit ya. Iya. Jangan, saudaraku, saya belajar ketika saya bertobat terima Tuhan Yesus. Saya punya hati untuk terus ibadah itu sesuatu yang dinanti-nanti. Salah satu untuk kita mengecek ya, kesehatan rohani kita adalah adakah rasa haus dan lapar akan firman. Itu. Kalau kita masih menggantungkan diri kita kepada yang lain, mungkin berapa persen kualitas pertumbuhan rohani saudara. Jadi tanda seseorang kalau ngecek nih kesehatan rohani kita, kalau kita mau check up kan ke dokter itu fisik ya. Tetapi kita check up kesehatan rohani kita kepada dokter di atas segala dokter. Yaitu Yesus. Adakah kehausan yang besar untuk saudara datang ke gereja? Amin. Itu. Hari Minggu itu adanya di gereja. Bukan di rumah atau di tempat lain. Amin. Kecuali saudara sakit. Terkapar di rumah sakit, tapi dijauhkan doa saudara jangan ada yang terkapar di rumah sakit. Amin. Saudara sehat rohani, maka sehat juga jasmani. Amin. Kan waktu itu pernah Pak Isar bagikan. Kenapa seseorang bisa sakit? Dimulai dari jiwa. Amin. Sebenarnya sakit jiwa. Kan ada firman,
hati yang gembira, obat yang manjur. Kok sakit-sakit kepala, sakit apa, gembira aja nyanyi. Nanti sembuh. Jadi Bapak Ibu, kayaknya berat ya ngikutin firman, berat. Ada juga yang bilang berat. Buktinya bisa beralih. Doanya belum dijawab-jawab, belum sembuh-sembuh udah beralih lagi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jadi mari ya, rajin kemana? Ibadah. Hari Minggu ada di mana? Di gereja. Ada tamu, ajak ke gereja tamunya. Biar tamunya tahu bahwa aku mengutamakan ibadah. Dan itu mentransfer tamunya. Bapak Ibu mari kita ibadah. Gitu. Saya udah berulang-ulang ceritakan. Saya nggak ngomong aja. Karena memang begitu kehidupan saya Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum saya jadi gembala, saya udah berulang-ulang bilang, saya nggak pernah kepikir mau jadi gembala. Bahkan jadi pendeta maksudnya. Untuk menggembala nggak pernah. Tapi hati saya pendeta. Amin. Saya nggak pernah mau full timer. Tapi hati saya full timer ikut Tuhan. Amin. Jadi dari dulu sejak saya menerima Yesus, ini ada keluarga saya di sini. Saya sungguh-sungguh. Sampai saya mau dianiaya. Kok Kristen kok begini banget? Karena dulu masih Kristen tradisi. Ya, saya dibilang ini. Karena begitu sungguh-sungguhnya, karena saya pikir ngapain ya. Dulu aja waktu saya belum bertobat, saya sungguh-sungguh banget untuk dunia. Ketika saya nyadari, mata saya dibuka, Bapak Ibu. Oh, Yesus sudah mati untuk saya. Yesus sudah mati untuk saya. Dia menyerahkan nyawanya untuk saya. Apa yang harus saya bayar? Gak ada. Karena semua kasih karunia. Ya saya menyerahkan kepada Tuhan. Hari Komsel, hari yang sangat saya tunggu-tunggu. Doa itu hari yang sangat saya tunggu-tunggu. Doa pengerja. Kapan ya? Apalagi gereja. Karena habis pulang gereja ada pemuritan. Ada PA. Itu sudah menjadi habit saya, Bapak Ibu. Jadi enggak teori yang saya bagikan ya. Saya bagi hidup Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Itu menjadi kehidupan bagi jemaat ini. Jemaat Tuhan yang bertumbuh. Jemaat Tuhan yang mengenal Tuhan. Jemaat yang setia, yang berkomitmen. Hari ini temanya adalah hidup siap sedia. Amin. Ini Mr. Hengki gambarnya tentara luar biasa. Beginilah. Bapak Ibu di sini ada yang angkatan darat atau polisi tentara lah, ada nggak di sini? Orang tuanya tentara. Angkat tangannya ada? Nah ibu siap kan punya bapak yang selalu pergi-pergi, ditugaskan oleh negara? Ya, itu. Jadi sekalipun misalkan ada pernikahan anaknya, besok oke, saya mau datang, tapi ternyata komandannya bilang ada tugas, ada dinas, dia nggak bisa hadir. Atau mungkin istrinya melahirkan, di mana-mana suaminya ada di situ, tapi sebuah tentara ini ada dalam posisi siaga. Ketika komandannya bilang pergi, dia pergi. Amin. Itu pengabdian kepada negara. Bapak Ibu, kita adalah tentaranya Tuhan. Amin. Kita harus siap sedia. Ya, kita harus siap sedia Bapak Ibu Saudaraku. Next. Mari kita sama-sama baca. Ini Matius 4:42. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Amin. Jadi kita harus berjaga-jaga Bapak Ibu Saudaraku, karena kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Amin. Jangan sampai kita didapati ketika Tuhan Yesus datang. Apa? Minyaknya habis. Mau wanita bijak dan dulina mau wanita bodoh. Ya kan? Jangan sampai Tuhan Yesus datang kita lagi tidur. Kita nggak siaga. Saya pernah nonton film tentara dulu. Jadi
Oh bukan tentara ya, film anak-anak. Oh itu apa, fireman, pemadam kebakaran. Dia tidurnya pakai baju waktu lagi trainingnya, lagi pakai baju, tiba-tiba dibunyi tring, dia nggak ganti baju, dia pakai juga langsung pergi. Ya, nggak ada tuh nyisir dulu, pakai lipstick dulu, nggak ada, langsung. Atau iniin rambutnya dulu, nggak ada, langsung. Saya bilang, wih, begitu banget ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, artinya itu siaga. Begitu juga dengan tentara. Ketika ada instruksi dari komandannya, dia langsung. Amin. Nah, sekarang kita lihat lagi next. Bapak Ibu tahu nggak, kenapa sih kita harus siap sedia? Mengapa kita harus siap sedia, Bapak Ibu? Satu, karena kedatangan Yesus itu pasti. Yesus gak pernah ngomong sama kita di firman Tuhan, mungkin aku akan datang kedua kali. Ada ayatnya bilang gitu? Mungkin aku akan datang kedua kali. Ada ngomong kayak gitu? Yuk, siapa yang nemuin ayatnya, angkat tangannya. Gak ada ya? Firman Tuhan, aku akan datang. Pasti. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kedatangan Yesus itu pasti. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan selalu berkata bahwa aku akan datang kedua kali. Dia nggak pernah bilang mungkin saya akan datang kedua kali. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama baca di kebenaran firman Tuhan ya. Ya, coba kita lihat di Matius. Tadi sudah ayat yang pertama itu ya. Matius 24 ayat 44. Coba dibuka. Matius 24 ayat 44. Kalau tadi kan 42 ya. Sekarang 44. Ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya. Jadi dikatakan di sini sebab itu hendaklah. Ya, hendaklah udah dapat ya ayat 44. Ya. Matius 24 ayat 44. Sudah dapat semua? Kita baca bersama dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudaraku, kalau sebuah kerajaan rajanya mau datang, itu persiapannya dengan luar biasa. Mungkin enggak sehari, beberapa hari. Karena apa? Raja akan datang. Apalagi rajanya nggak kasih tahu, pokoknya dalam minggu ini aku akan datang. Berarti kalau dia ngomong dalam minggu ini aku akan datang, mereka ini semua udah siap-siap di hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, sepanjang minggu itu. Amin. Tuhan bilang kepada kita, aku akan datang. Apalagi Tuhan bilang nggak ada satupun yang tahu, sesuatu yang tidak kamu duga. Artinya berarti kita harus siap sedia. Itu raja, apalagi Tuhan Bapak Ibu. Kita harus sadar bahwa Tuhan kita itu akan datang. Artinya kita dijumpai dengan siap. Pelitanya enggak padam karena minyaknya enggak ada. Pelita itu bicara apa Bapak Ibu? Iman. Minyaknya apa? Kekayaan rohani, doa kita, amin. Pembacaan firman Tuhan, ketaatan kita, itu minyaknya. Tapi kalau kita nggak ada di dalam tracknya Tuhan, minyak Bapak Ibu Saudaraku lama-lama padam. Tapi Bapak Ibu kalau ada di dalam tracknya Tuhan, pelita Bapak Ibu, iman Bapak Ibu akan terus menyala-nyala. Amin. Jadi pelita itu bicara tentang apa? Iman. Ya. Minyak apa? Kekayaan rohani yang kita miliki.
Ya, bahan bakarnya apa? Doa, firman, ibadah. Nah itu minyaknya. Jadi Bapak Ibu setialah dalam perkara itu. Maka Bapak Ibu, pelita Bapak Ibu enggak pernah padam. Karena Bapak Ibu selalu memberi minyak setiap hari. Amin. Haleluya. Kemudian kita menyadari kalau tadi kenapa kita selalu siap sedia? Karena kita tahu Tuhan Yesus pasti akan datang. Jadi hidup kita enggak terlena dengan arus dunia ini. Kita berpikir bahwa kita akan terus ada dalam dunia ini. Nah, sekarang kita lihat. Hidup manusia itu singkat. Amin. Kenapa? Coba kita lihat di firman Tuhannya. Buka di Yakobus 4 ayat 14. Monggo. Yakobus 4 ayat 14. Sudah, Mister? Silakan kita baca bersama. Yakobus 4 ayat 14. Yuk kita baca bersama ya kalau sudah. 1, 2, 3. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sudah? Ada yang belum ya? Kita bersuara bersama-sama. Firman itu harus diperkatakan sehingga firman itu mengandung kuasa. Ya. Oke, sudah? Oke. Ya, 14b. 1, 2, 3. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Coba bilang, hidupmu itu sementara loh. Biar sadar gitu. Bilang cepat ke sebelahnya. Hidupmu itu sementara. Sama seperti uap sekarang kelihatan lalu lenyap. Apa yang saudara simpan dalam hidup saudara? Kadang ada orang merasa hidupnya itu dia lama di bumi ini, dia selamanya di sini. Sehingga hidupnya terlalu santai. Amin. Dosa-dosa dikit gak apa-apa. Hari ini ninggalin Tuhan gak apa-apa. Lupa bahwa kita ini adalah pendatang di sini, amin. Paling panjang umurnya berapa sih? 100 tahun? Haleluya ya. Tahun Pak Saragi mau 100 tahun, amin, terjadilah. Seperti imannya Pak Saragi, sehat dan panjang umur. 100 tahun tapi sehat, masih bisa jalan sendiri, tidak di tempat tidur, amin. Siapa yang gak mau kayak gitu? Benar kok. Firman Tuhan bilang, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kutunjukkan keselamatan yang daripadaku. Itu firman Tuhan. Jadi jangan merasa gak rohani kalau minta umur panjang Bapak Ibu. Minta aja umur panjang. Dengan panjang umur dan sejahtera. Sejahtera itu artinya apa? Sehat, sugih. Amin. Selawase. Ya. Jadi benar, umur panjang. Bapak Ibu minta gak apa-apa. Nanti saya kalau kepanjangan umur nanti jadi beban negara. Negara salah ya. Beban keluarga. Karena di dalam pikiran saudara udah tua makin sakit. Terkapar di tempat tidur. Gak bisa apa-apa. Ya siapa yang mau? Panggil aja aku Tuhan, kan gitu. Tapi yang dalam pikiran saudara adalah bahwa saudara akan sehat. Amin. Seberapapun umur, aku mau Tuhan umurku 90 aja. Karena anakku udah pada nikah umur 90. Aku udah ngeliat cucu-cucu, udah. Ya gak apa-apa. Dan sejahtera. Amin. Dan sejahtera. Sejahtera itu sugih, selawase, apalagi ya. Ya. Jadi benar, tergantung dari iman. Karena Yesus bilang, jadilah seperti imanmu. Amin. Dunia ini selalu mengotori otak kita. Kalau kita kunjung ke rumah sakit, udah terkapar, udah di ruang ICU, udah bla 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 bla. Aku nggak mau yang udah tua kayak gitu. Ya benar, tapi jangan masukin ke pikiran. Saudara itu sehat. Saudara harus meraih ketersediaan di surga. Amin. Ketika saudara terima Tuhan Yesus, saudara menerima semua milik Yesus. Amin. Pak Isar selalu gambarkan. Ini milik Yesus. Ketika saudara terima Tuhan Yesus, saudara juga menerima semua yang Yesus miliki. Amin. Karena
kepemilikan Yesus tidak bisa dipisahkan. Amin. Saudaraku, terakhir saya mendapatkan heboh dibikin. Saya baru mengekspos kepada jemaat dan beberapa saudara seiman tentang bisnis saya tentang trip. Mungkin bagi orang-orang sebagian, kok pendeta kerjanya bikin bisnis trip gitu. Ada yang WA Bapak Ibu, ini yang punya pendetamu ya? Oh pendeta bisnis ini? Miss, ini ada WA. Jawabmu. Oh ini beda, kalau pendeta di kami itu enggak full timer. Jadi perlu bekerja. Oh terus saya bilang gini, sini HP-mu, pinjam boleh? Tak balas. Apakah seorang pendeta salah untuk bekerja? Bagaimana gitu. Kemudian saya balas lagi, saya terus lagi. Ibu perlu tahu, ibu atau bapak saya nggak tahu, perlu tahu banyak juga pembisnis dia jadi pendeta. Amin. Gereja harus menguasai 7 gunung. Amin. Apa potensi kalian? Apa potensi kamu? Saudara harus bersinar di potensi saudara. Nanti saya akan bahas di sini. Saya bilang, aduh kasihan banget ya. Dia pikir zaman dulu gereja itu kere, baru dibilang rohani. Dia ngomong berkat-berkat sepatunya nganga. Ya. Saudara ketika terima Tuhan Yesus, saudara menerima semua kepemilikan Yesus di surga. Amin. Kenapa masih kere? Kenapa masih kekurangan? Kenapa masih sakit penyakit? Dibilang rohani. Itu jadul Bapak Ibu. Karena kebenaran ini tidak tersingkap. Amin. Anak Tuhan harusnya enggak begitu. Karena di surga itu ada ketersediaan yang sudah Tuhan kasih. Apa yang menyebabkan kita tidak menerima? Kurang percaya. Amin. Saudara masih terintimidasi dengan pikiran-pikiran itu enggak rohani. Saudara dimanapun marketplace saudara, di situ saudara nyatakan kekudusan Tuhan. Amin. Saudara memenangkan tempat itu. Makanya saya bilang saya enggak full timer. Banyak pendeta full timer digaji oleh gereja. Kami enggak Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa saya selalu ngomong berpuluhan kalau saudara ingin diberkati? Saya sudah melakukannya. Dan berpuluhan saudara enggak untuk saya. Amin. Karena hamba Tuhan enggak digaji Bapak Ibu. Yang gaji Bapak di surga. Haleluya, beri tepuk tangan. GKKD beda. Pemain musik enggak dibayar. Itu keikhlasan, kesadaran bahwa aku mau dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Bukti aku membalas kebaikan Tuhan. Kalau di tempat lain, kamu ahlinya, skillnya bagus. Ayo main di tempatku. Gereja mau bayar berapa? Ciptaan lagunya aja harus ada royalti. Saya nggak setuju kalau kayak gitu. Saya menciptakan lagu aja, saya nggak perlu royalti. Biar ciptaan saya itu menjadi berkat bagi anak-anak tentang karakter. Amin. Saya nggak pikir-pikir. Saya di FB, gembala. Di FB, itu ajang untuk saya proklamirkan tentang Yesus. Amin. Saya nggak pernah pikir saya mau dibayar dolar apa-apa, nggak pikir. Saya tetap memberitakan selama saya masih kuat. Amin. Tentunya dengan cara kekinian. Amin. Supaya dilirik gitu loh. Padahal ada ayatnya di situ. Kita harus bisa menguasai 7 gunung. Saya juga menguasai pendidikan. Gunung pendidikan. Saudara gunung bisnis, ya kan? Saudara wira swasta. Saudara apa keahlian saudara? Itulah gunung saudara. Yang harus saudara bersinar di sana. Amin. Saudara punya kuasa. Saudara doakan. Ya. Saudara bisnis kos-kosan, saudara doakan. Kalau di sana ramai, di sini ada anak Tuhan, di sini ada Yesus, saya harus lebih ramai. Tidak akan pernah kosong. Amin. Sekolah Pelita Bangsa juga begitu. Saya bilang kalau Tuhan izinkan segini muridnya, haleluya. Tetapi saya akan terus berdoa. Amin.
Beri yang terbaik, terbaik, terbaik. Beri yang terbaik Bapak Ibu, gak main-main. Jadi saya bilang, waduh, orang masih banyak pikiran pendeta itu. Makanya zaman dulu tuh kalau anaknya ada 4, kira-kira ada yang beda sedikit, ini nanti jadi pendeta aja. Yang ini jadi dokter, insinyur, ini jadi pilot atau tentara. Ini agak beda nih, IQ-nya agak turun, udah jadi pendeta aja. Jadi pendeta dikasih yang sisa-sisa. Yang terbaik, the best anakku, semua. Jadi pendeta, hatinya Saya pernah nih kesaksian. Saya pergi, saya punya emas, putus. Pasangannya gak ada gitu ya. Wah, emas lagi naik nih. Saya jual. Saya pergi ke toko emas, namanya Ted. Ya, saya pergi di Jangkrik. Itu kan banyak toko emas. Terjadilah sebuah komunikasi. Ci, gerejanya di mana? Gitu ke saya. Oh, kalau saya di Plamongan. GKKD Plamongan. Oh, dulu saya dengan suami saya pernah, tapi bukan yang di situ, yang di Bubaan. Oh, tapi sekarang saya udah nggak di sana. Dulu itu udah lama sekali sih. Sekarang saya di sini. Tet. Saya nggak sebutin ya. Oh ya. Oh, terus dia bilang gini. Nah, Cici pendeta ya? Gitu ke saya. Saya bilang, kenapa ya? Enggak. Terus dia hitung-hitung, sambil ngitung dia. Berapa jatuhnya, ditimbang-timbang, dihitung. Saya, bukan pendeta, full timer ya? Gitu. Saya bilang, saya enggak full timer. Tapi hati saya full timer. Puk, dia gini. Waduh, terus si yang suaminya dengar, udah ngelayanin. Bentar, saya jadi penasaran katanya gitu. Tadi dibilang hatinya full timer ya? Iya, saya gitu. Saya enggak full timer, enggak digaji gereja, tapi hati saya full timer. Wah, ini yang jarang saya dengar dari hamba-hamba Tuhan katanya gitu. Saya nggak mau besar kepala Bapak Ibu, karena itu mau biasa bagi saya. Saya malah jadi aneh. Maksudnya kenapa kok? Iya, karena saya dari semua orang yang saya tanya, ya saya full timer, tapi kehidupannya, kayak gitu. Gini bla 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 bla. Udah nggak usah ngurusin kehidupan itu. Sekarang kita aja lurus dengan Tuhan. Wah, ini bikin saya penasaran lagi. Kata dia gitu. Akhirnya apa? Dihitung, ada segini. Ya udahlah, saya tambahin ya. Ininya aja, secukupnya aja. Nanti rugi kamu, saya gituin. Enggak, saya mau memberi kepada hamba Tuhan yang hatinya full timer, kata gitu. Luar biasa. Saya bilang, ya sudahlah, kalau gitu saya berkati ya. Nanti kalau ada yang patah-patah lagi kesini aja, biar kita bisa ngobrol. Masa saya cari yang patah-patah. Kan kadang suka patah ya kan, anting 1, hilang 1 gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Di zaman hari ini gitu. Ya. Jadi saya bilang gini, oh Tuhan, kalau gitu saya harus banyak berdoa untuk hamba Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, milikilah hati yang selalu siap sedia. Manusia itu hidupnya singkat. Amin. Singkat. Jangan berpikir saudara akan selamanya di muka bumi ini, sehingga saudara melupakan sesuatu yang kekal. Amin. Saudara satu hari akan pulang loh. Ini kita tinggal nunggu antrian aja nih. Siapa yang akan duluan? Angkat tangannya. Siapa yang mau duluan pulang ke surga? Angkat tangannya. Berani enggak? Hah? Kok enggak mau? Orang mau ketemu Tuhan tuh enak loh. Saudara itu kalau meninggal itu, saudara jangan bayangin saudara tuh takut dijemput oleh malaikat maut. Saudara enggak akan malaikat maut karena saudara milik Kristus. Jadi yang jemput itu adalah malaikat yang menyayangi saudara. Saudara dengan lembut dihantarkan ke rumah yang sesungguhnya. Yang apa?
Itulah hidup yang sesungguhnya. Apa? Hidup. Bilang ke sebelahnya, itu hidup yang sungguhnya, gak usah takut mati. Loh, asal saudara jangan belum waktunya saudara mengakhiri hidup saudara. Bunuh diri, saudara. Kalau bunuh diri itu apa yang terjadi? Mungkin di dunia ini saudara bebas. Tapi di sana saudara kekekalan saudara. Saudara ada di Hades. Penyiksaan sementara, itu sementara aja udah sakit loh. Saudara kena bakar aja, saudara tabrakan aja, aduh, gimana saudara di neraka? Saudara nggak mati-mati. Apinya nyala lagi, apinya nyala lagi. Sampai kapan? Kekal. Saudara jatuh aja, saudara kesakitan, nangis-nangis. Tabrakan aja ada orang udah sekarat nangis, benar nggak? Apalagi di neraka, saudara bayangkan itu ya, bahwa saudara nggak selamanya ada di muka bumi ini. Jadi jangan takut juga kalau udah saatnya saudara mati. Saudara cuma merem, ketika saudara melek, saudara sudah ada dalam kekekalan. Itulah hidup yang sesungguhnya. Tidak dibatasi waktu, umur, enggak saudara. Amin. Ini kebenaran yang harus Bapak Saudara ketahui, jadi enggak usah takut mati. Ada orang takut naik pesawat. Sebenarnya kalau jujur di hatinya, takut pesawatnya celaka dan dia mati. Semua ditakuti, dihantui kematian. Saya takut naik pesawat. Kenapa? Enggak jawab sih. Jujur sebenarnya takut pesawatnya jatuh dan dia akan mati. Kenapa harus takut Bapak Ibu kalau belum waktunya kita? Amin. Enggak mau dulu saya juga takut mau naik kapal waktu mau ke Lombok tuh. Ntar saya di kapal guling gimana ya? Aduh nggak bisa tidur bayangin semalaman. Karena itu ada first time saya. Pertama kali saya naik kapal. Nggak pernah seumur hidup. Gimana ya gimana? Lalu ada di hati saya, berarti kamu takut mati. Kan ketemu aku. Oh iya. Jadi saya nggak takut lagi. Ya itulah pengalaman-pengalaman hidup kita. Kita saling meneguhkan. Kita nggak perlu takut mati Bapak Ibu, karena itu adalah hidup yang sesungguhnya. Sekali lagi bilang kematian itu adalah hidup yang sesungguhnya. Bilang ayo Bu Priska. Seru ya. Jadi Bapak Ibu begitu ya. Karena kematian kita sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita udah mati. Mati bersama siapa? Bersama Yesus, dan bangkit juga bersama kebangkitannya. Nanti ada baptisan. Jadi mari yang belum dibaptis, silakan daftar dibaptis. Karena itu berbicara tentang kebangkitan tubuhmu. Manusia lamamu diganti dengan manusia yang baru. Jadi mari yang belum dibaptis segera. Ya, syaratnya adalah saudara sudah bertobat, terima Tuhan Yesus, saudara baru bisa dibaptis. Kalau saudara nggak mempercayai ketuhanan Yesus, nggak usah dibaptis. Berarti itu belum. Karena firman Tuhan katakan barang siapa yang percaya dan dibaptis. Amin. Percaya dulu, dibaptis. Kenapa baptisan yang masih kecil tidak berlaku, tidak sesuai dengan firman? Karena apa? Dibaptis dulu baru percaya. Kalau masih kecil kita dibaptis, yang percaya siapa? Bapak ibunya. Gitu. Tapi firman Tuhan di Markus katakan barang siapa percaya dan dibaptis. Makanya kenapa orang sudah remaja, artinya sudah lahir baru, sudah percaya Yesus, baru dibaptis. Dan peneguhannya adalah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, dia keluar dari air. Keluar dari air kan? Dia nggak diginiin. Tapi dia keluar dari air, dan saat itu Tuhan berbicara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya baptisan itu berkenan di hadapan Allah. Amin. Itu diteguhkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus banyak belajar, mengeksplor kebenaran firman Tuhan. Di rumah Bapak Ibu Saudaraku belajar firman Tuhan. Amin. Di waktu yang sisa saudaraku belajar, baca. Nanti akan dimulai lagi tahun depan Gema. Jangan lupa saudaraku, ikut semua. Banyak yang gugur bertahun-tahun di Gema itu. Jangan tersinggung ya, itu karena saya sayang sama saudara.
Saya tahu saudara pasti baca Alkitab. Tapi apa salahnya saudara ikut program ini? Kalau dibilang saya lulus berkali-kali Bapak Ibu. Tapi itu memacu saya untuk saya mau terlibat di dalam Gema atau Aba. Ya. Nanti tahun depan karena kita udah habis gemanya, ya. Jadi Bapak Ibu mari, ya. Jangan, saya aja pernah satu kelewat. Saya langsung, karena ini baru 2 pasal. Langsung saya kebut Bapak Ibu Saudaraku. Jadi renungan dan saya share. Gak apa-apa, it's okay, benar gak? Karena kegiatan bukan berarti kita gak baca firman. Karena kita juga punya agenda sendiri, pembacaan firman Tuhannya. Itu adalah agenda bersama. Tapi tidak apa-apa, makin kaya kita akan kekayaan firman. Makin banyak minyaknya, amin. Sehingga pelita kita gak padam. Makin banyak, makin baca firman Tuhan makin banyak minyaknya. Ya, supaya kapanpun Tuhan datang, pelitanya gak padam. Karena banyak minyak, amin. Nah, jadi hidup manusia karena hidup kita singkat, Bapak Ibu Saudaraku, bertobatlah yang belum bertobat. Amin. Kalau saudara berbuat dosa atau punya kesalahan, cepat-cepat datang pada Tuhan, dibereskan. Jangan disimpan sampai besok kelupaan saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang belum bertobat, bertobatlah. Ya, karena hidup kita ini singkat. Ada orang tidur enggak bangun lagi loh. Saya dengar beberapa ini banyak orang yang meninggal, baik yang meninggal dibuat oleh manusia, ya, baik memang udah waktunya, ya, amin. Sekarang yang ketiga, kenapa kita harus siap sedia? Tadi apa? Kedatangan Yesus pasti, hidup manusia singkat. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus mempertanggungjawabkan. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 10, oke? Mari kita baca bersama-sama. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Ada catatannya Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun Tuhan mencatat yang baik, ya. Tuhan bukan, kalau iblis dia mencatat yang jahat yang saudara lakukan, dosa-dosa saudara. Tapi Tuhan mencatat yang baik. Tapi saudara akan mempertanggungjawabkannya. Misalkan ini hari Minggu, ya. Hari Minggu Ibu Helmi jam maaf ya sebagai contoh aja Bu ya. Jangan Helmi deh, Ibu Helmi ini baik soalnya. Kita ganti Ibu Susi. Sini nggak ada Mas Susi kan? Oke, kalau yang baik-baik di sini aja, tapi yang di luar sana aja yang nggak baik ya kita contohnya, karena saya mau mencontoh yang tidak baik. Nah, Ibu Susi dia berbohong sama suaminya. Nah, Ibu Susi jam 10:10 dia berbohong sama suaminya. Dan itu dia sembunyikan, nggak minta maaf, nggak terus terang sama suaminya sampai 2 hari. Saudaraku, emang terjadi. Di catatan Tuhan, saudara hilang, gak ada catatannya. Jam 10:10 gak ada kebaikan apa yang saudara lakukan sampai 2 hari saudara. Karena dosa yang memutuskan. Tuhan tidak mencatat yang jahat. Amin. Jadi itu yang dipertanggungjawabkan. Ketika dibuat catatan, rapot saya hilang, gak ada catatan saya. Makanya kalau lagi berbohong sama suami atau apa, cepat-cepat minta maaf sama Tuhan. Supaya saudara catatannya gak hilang, kosong. Halaman 1 gak ada, halaman 2 gak ada di kitab kehidupannya. Ya, karena Tuhan memang gak mau catat yang jelek, enggak. Karena segala yang baik itu berasal dari Bapa segala terang. Siapa itu? Bapa kita, Yesus. Tidak dalam dirinya tidak ada perubahan dan bayang-bayang. Jadi Yesus itu mencatat yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada saatnya kita pertanggungjawabkan talenta yang kita punya, uang yang Tuhan berikan bagi kita, karakter kita itu dipertanggungjawabkan. Talenta saudara punya, berikan untuk melayani Tuhan. Amin.
saudara punya uang, jangan lupa beri perpuluhan saudara. Sebenarnya Tuhan gak butuh itu, karena dia udah kaya banget, benar? Tapi dia sedang melatih ketaatan jemaat Tuhan GKKD Plamongan. Amin. Aduh, saya gak kerja. Saudara, kerja itu bukan bicara kantor. Kalau orang yang gak bekerja, saudara jualan, lakunya hari ini 50.000, saudara simpan 5.000, taruh di amplop, sampai nanti bulan depan dikumpulin, baru kasih perpuluhan. Jadi bukan hanya bicara gaji di kantor, saudara. Ya, kalau sekarang, aduh saya belum kerja di kantor, jadi saya gak beri perpuluhan, salah. Berkat saudara dari mana? Entah itu dari saudara, entah itu dari bla bla bla, kasih, sisihkan 1/10. Atau jual keripik, kerupuk, bakpao, apalagi mie, apalah itu semua, ya kan? Itu kan sebenarnya kekuatan yang dari Tuhan. Sisihkan, belajar, amin. Iya, jadi saudara, kita belajar untuk siap sedia, salah satunya ketaatan, yaitu ketaatan perpuluhan, itu kan kebenaran firman. Ketaatan melakukan hal yang lain sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semua itu ada pertanggungjawabannya. Amin. Nah, mengapa kita harus setia, siap sedia? Karena Tuhan ingin kita menjadi hamba yang setia. Kalau tadi, kenapa sih kita harus siap sedia? Karena Yesus pasti datang, bukan sesuatu yang tidak pasti. Yang kedua, karena manusia itu hidupnya singkat seperti uap, sekarang kelihatan lalu lenyap. Dan hidup kita harus dipertanggungjawabkan. Amin. Sekarang hidup kita harus menjadi, Tuhan inginkan kita menjadi hamba. Coba lihat di Matius 24. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi hamba yang setia. Matius 24 ayat 45 sampai 46. Ya. Matius 24 ayat 45 sampai 46. Baik, kita akan baca. Sudah dapat? Ya, 1, 2, 3. Siapakah? Ya. 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 Jadi saya simpulkan di sini, di firman Tuhan katakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Kemudian, berbahagialah hamba yang didapat tuannya melakukan tugasnya itu. Amin. Jadi Tuhan ingin kita tetap setia, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, setia. Setia itu berarti bukan sempurna, Bapak Ibu. Amin. Setia itu bukan sempurna, tetapi yang tekun melakukan tugas-tugasnya. Baik ada tuannya maupun tidak ada tuannya. Ada firman Tuhan katakan di Kolose 3 ya, dikatakan bahwa apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk. Nah, itulah moto hidup saya. Ya, saya tulis di pelita bangsa itu besar-besar, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Mau ada bos, enggak ada bos, tapi ada bos, segala bos yang lihat kita. Amin. Dia seperti CCTV. Amin. Dia gak pernah tertidur. Kalau bos kita yang beneran dia suka tidur. Ada waktunya jam tidur. Tapi kita punya bos di atas bos. Tuhan kita gak pernah tertidur, tidak pernah ngantuk. Dia melihat kita semua. Amin. Jadi sadarilah dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada. Ada bos di atas segala bos yang melihat kita. Dia pemilik hidup kita. Hidup kita udah ditebus dan lunas dibayar. Jadi kepemilikan kita gak ada lagi, amin. Hidup kita adalah milik Kristus. Ada firman Tuhan, ini firman favorit saya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini loh, adalah hidup
karena iman kepada anak Allah. Jadi sebenarnya hidup kita ini bukan milik kita lagi, makanya jangan sembrono kalau ada orang bilangnya dengan hidup kita. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tapi kadang kita suka lupa. Suka lupa ya. Ini kan punya aku. Ya ini punya aku. Siapa kamu? Ngatur-ngatur hidup aku. Lupa bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Udah dibeli, lunas, dibayar. Berarti gak ada kepemilikan kita lagi. Kita adalah hambanya Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan berbicara pendeta yang ada depan mimbar. Saudara semua adalah hamba Tuhan. Karena hidup saudara sudah dibeli. Jadi budaknya Tuhan. Amin. Mungkin lebih enaknya jangan budak ya. Hamba. Kalau zaman bangsa Israel dulu, budak dijual itu dibeli, ditaruh anting nama tuannya. Pak Andreas beli budak. Langsung budaknya dikasih nama Andreas. Budak Andreas. Jadi kalau misalkan dia ada di jalan, budak Andreas, nama dia gak diingat sama orang. Namanya udah hilang. Ya, Oma Emil beli budak, namanya Siti. Ya, namanya Siti. Tapi udah dibeli sama Oma, namanya apa? Oma Emil. Oma namanya siapa Oma? Nora ya. Disebut namanya di sini, antingnya namanya, tuannya. Jadi kalau dia lagi pergi, dipanggil nama tuannya. Nama dia udah hilang. Pak Freddy beli budak untuk bantu usahanya, untuk semua merapikan rumahnya, semuanya budak. Harganya segini. Nama budak itu namanya, misalkan namanya siapa ya yang gampang ya? Tuti. Namanya udah Tuti. Kata Bu Emi, ini beli aja Tuti nih, bagus nih buat di rumah nih. Kerja ini nih misalkan. Ya udah ditaruh di antingnya. Freddy atau Emi. Itu budaknya Bu Emi. Gue panggil, budak Bu Emi. Namanya tadi si Tuti udah lupa, udah gak ada lagi. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Nama Maria Sondang itu sudah harus diganti jadi Yesus Kristus. Karena apa? Kita adalah gambaran Kristus yang terbuka. Amin. Amin. Iya, berani enggak? Kita adalah gambaran Kristus yang terbuka. Makanya Bapak Ibu bertumbuh seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus. Harus ada keinginan mau seperti Yesus walaupun jalannya tersendat-sendat. Belum seperti Yesus, kejeblok jatuh lagi. Bangkit lagi. Mau seperti Yesus. Itu tuh garisnya Yesus di sana tuh. Juga jatuh lagi dalam dosa. Bangkit lagi. Jalan lagi terseok-seok. Tapi menuju sampai finish seperti Yesus. Amin. Jadi ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Amin. Jadi seharusnya kita udah jadi hambanya Tuhan, saudaraku. Hamba Tuhan. Enggak boleh marah, hamba Tuhan. Yesus. Jadi saudara, ketika saudara dicobai ya, di mana saudara rasa saudara mau hamba Tuhan gak jadi. Tarik nafas. Aku harus jadi gambaran Kristus yang terbuka. Kata-kataku harus menjadi Kristus yang terbuka. Sikapku harus jadi seperti Yesus yang terbuka. Enggak mudah iri hati. Enggak mudah tersinggung. Kalau masih begitu, mari belajar ya. Karakter kita harus dipulihkan. Mudah tersinggung, mudah sakit hati, marah.
harus dipulihkan. Jadi kalau di sini nanti ada yang tersinggung, nyun sewu ya, enggak apa-apa. Karena aku sayang sama kamu. Nah, karena harus nyarikan kebenaran. Firman Tuhan tuh jangan didina-boboin. Saya mah benar seperti firman katakan. Dan itu pun untuk saya. Amin. Ketika saya siapkan ini, saya menangis di depan Tuhan. Saya juga nobody perfect. Tapi saya enggak sempurna Tuhan. Saya juga masih banyak kesalahan. Saya masih banyak gini. Tuhan bilang, aku tidak mencari yang sempurna. Tapi aku mencari yang setia. Amin. Itu yang membuat saya jadi bangkit dan saya mau kabar baik ini pada Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan gak cari yang sempurna. Tuhan gak mencari semua orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi Tuhan mencari yang setia. Ketika dia berdosa, dia datang pada Tuhan. Dia minta dipulihkan. Dan berbalik dari jalan yang jahat, kembali kepada jalan yang benar. Amin. Next. Nah sekarang bagaimana cara hidup siap sedia? Amin. Kalau tadi kenapa kita harus siap sedia? Karena satu, pertama apa? Tuhan pasti datang. Yang kedua, hidup kita ini seperti uap akan kembali lagi. Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, apa tadi? Menjadi hamba yang setia, amin. Sekarang bagaimana caranya? Kau tadi kan kenapa, ya kan? Sekarang bagaimana cara hidup siap sedia itu? Kita lihat di 1 Petrus, coba dibuka ayatnya. Semuanya berdasarkan firman ya, supaya Bapak Ibu bertumbuh dengan firman ini. Ya, 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Oke, kita baca bersama-sama yuk, biar ada kuasanya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saudara bayangkan apa kalau Tuhan bicara kudus? Apa yang saudara bayangkan? Apa? Kalau bicara kekudusan, saudara bayangkan apa? Enggak pernah berbuat dosa? Kekudusan tidak berbicara tidak pernah berbuat kesalahan. Tetapi kekudusan bicara memiliki hati yang takut akan Tuhan. Coba kekudusan itu takut akan Tuhan. Coba bilang ke sebelahnya. Bergantian, kok tadi sebelah kirinya ngomong, sekarang sebelah kanannya ngomong. Udah? Ya, karena kekudusan itu berbicara tentang hati yang takut akan Tuhan. Ya, jadi ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan perlu pertimbangan. Pertimbangannya apa? Firman. Apakah ini sesuai firman? Mau pindah tempat aja berdoa dulu. Tuhan, apakah aku memang harus pergi ke kota sana? Ke kota B, ke kota C? Harus tanya. Beli baju aja nanya dong. Saya pernah ke mall, saya pengen punya baju baru. Uang udah ada nih. Udah pergi nih, ngeliat sana sini mana yang cocok gitu. Ya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, uangmu itu kasih aja untuk gereja. Kan kamu masih ada itu. Tuh gereja butuh untuk A, B, C gitu. Kan kamu masih ada baju, apa harus baju yang baru. Padahal udah 1 jam loh saya muter cari. Coba sana sini, coba sini. Akhirnya apa? Enggak ada yang beli, saya beli. Pulang saya dengan tangan hampa. Karena tanya Tuhan. Karena selalu terkoneksi. Ya, besok-besok oh iya juga ya, saya punya ada yang layak kok saya pakai. Ya, karena ini masih butuh. Ya betul Bapak Ibu Saudaraku. Jadi semua kita harus bertanya sama Tuhan. Kenapa? Karena kita kan hambanya Tuhan, benar enggak? Hamba Tuhan bukan pendeta, udah saya bilang, bukan karena baca di sini, bukan karena melayani pemain musik itu hamba Tuhan yang kelihatan oleh orang aser. Semua kita hamba Tuhan, amin. Jadi semua harus tanya, mau beli ini, beli itu, gitu. Benar nggak sih Tuhan, takutnya aku salah, gitu. Mau ngasih aja berapa?
Saya dengan suami ini ketika ada jemaat begini, saya bisa ambil keputusan sendiri sih, saya kasih segini. Tapi saya mau tanya sama suami saya. Saya tanya, Pi, ada bla 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 bla, mau kasih berapa ya? Suami saya ngomong sekian. Sama dengan konfirmasi saya. Berarti itu benar. Ya, jadi Bapak Ibu tanya sama Tuhan. Hal memberi apapun ya, tanya sama Tuhan. Nah, jadi sampai segitu ekstrim banget sih Bu Maria. Ya, memang begitulah harusnya. Karena hidup kita ini udah milik Tuhan, benar nggak? Benar apa enggak? Benar. Jadi setia dalam perkara-perkara kecil Bapak Ibu. Bu Maria kalau belanja di pasar tanya Tuhan dulu enggak? Kalau saudara enggak tanya Tuhan, saudara akan boros. Ya, ada berkat nih sekarang 500.000 habis. Beli daging, beli ini, beli ini. Karena hati-hati keinginan daging ibu-ibu ini kan shopping, belanja, bener enggak? Waduh, beli ini, beli itu, ternyata udah sampai di kasir, lebih dari 500.000. Ya, jadi harus ditanya. Ya, memang harus ditanya kok, apa saja harus ditanya, ya kan? Nah, harus begitu. Kalau saya ngajar tuh begitu, Bang. Saya juga begitu sama diri saya. Harus beli apa ya Tuhan? Uangnya ada segini. Beli apa ya gitu. Nah, jadi kekudusan itu bukan berarti kita tidak pernah berbuat salah, tetapi punya hati yang takut akan Tuhan dan cepat kembali waktu jatuh. Jangan sampai 2 hari yang tadi saya ceritain. Bohong 2 hari disimpan. Ya. Ketika jatuh cepat balik lagi. Itu namanya kekudusan, ya. Juga kekudusan itu bicara menjaga pikiran saudaraku. Pikiran apa? Pikiran perzinahan. Ya, saya mau to the point aja. Ya. Karena apa? Iblis serang kita lewat ini. Apalagi sekarang gampang ya, zaman teknologi. Kita nggak pergi ke bioskop, tapi bioskop datang ke rumah kita, ke tangan kita. Semua bisa kita akses, apa saja selama masih ada kuota. Benar nggak? Bisa. Kalau dulu susah banget, tapi sekarang bisa. Jaga pikiran. Salah satunya bukan hanya perzinahan itu bisa. Zina bukan hanya hubungan pria dan wanita loh. Menduakan Tuhan itu perzinahan, benar nggak? Jadi jangan wanita, pria, bukan. Kemudian saudara pikiran negatif, nih, tadi Bu Wiwi bilang nih, Yesus sudah dimahkotai duri, artinya jiwa kita ini udah ditebus, perfect, Tuhan tuh sempurna, enggak hanya tubuh, enggak hanya roh, tapi jiwa. Karena manusia terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi penebusan Yesus di kayu salib itu terakomodir di sana. Roh kita diselamatkan, amin. Jiwa kita juga diselamatkan karena dimahkotai duri. Jadi enggak sembarangan. Iseng-iseng aja deh kita mahkotain duri biar nambah sakit. Enggak. Semuanya itu ada rencana Tuhan. Amin. Jiwa kita makanya bersih nih pikiran nih. Pikiran nih jangan negatif aja. Misalkan ngelihat sedikit, dia kesana aja perhatiin. Aku nggak diperhatiin. Itu pikiran negatif. Pikiran apa? Negatif. Ya, lurus. Pikirannya tuh lurus, jangan negatif. Ya, curiga. Negatif itu kan curiga kan? Pasti ini ada maunya nih, ada udang di balik bawang. Ya pasti ada udang di balik batu nih, dia pura-pura baik sama aku. Padahal dia tulus. Baik sama Bapak Ibu, tapi karena selalu dikotorin dengan moral dunia ini sehingga tidak mudah percaya sama orang. Pikirannya negatif. Kemudian menjaga mulut, saudaraku hati-hati mulut, saudara jangan suka gosip. Apalagi hati-hati lo ngomongin pendeta, hamba-hamba Tuhan. Ini semua hamba Tuhan nih. Anak-anak Tuhan diomong nanti dicakar beruang. Ngeledek. Artinya apa? Ada konsekuensinya. Apalagi hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan salah, jangan diomongin ya. Yang ada didoain.
Kalau Tuhan bilang bicara sama hamba Tuhan itu, datengin ke rumahnya. Dan jadilah orang yang dipercaya, karena surga berbicara pada Anda. Dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Jangan langsung, itu ini sampai mukanya itu gitu. Saya lihat kalau ada orang yang ngobrol berdua dengan mukanya gini, pasti lagi gosip. Iya loh, saking serunya sampai nggak ngelihat saya lewat, tapi ngomongnya gitu. Wah, itu udah kelihatan ini lagi ngegosip nih. Tapi kalau gini, iya, kita doakan saja. Wah, lagi konseling. Iya dong, karena dilihat dari wajahnya. Oh, dia lagi konseling. Paling saya doakan, dalam nama Yesus terjadi Tuhan kesembuhan. Kok urapi Tuhan. Gitu-gitu, udah. Tuhan bawa pertobatan Tuhan. Pertobat Tuhan. Ya, jangan Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau enggak setuju sama saudaranya, ya nanti to the point aja. Tapi lihat momennya. Ada orang mau jujur langsung dilabrak. Yang ada kebakar. Taruh bara api di kepalanya. Amin. Amin. Apaan sih gagah-gagahan biar mau dibilang lebih hebat. Bisa dibilang lebih kudus, lebih rohani. Sampah itu semua. Penilaian kita hanya dari Tuhan. Amin. Enggak usah kita kejar itu. Itu mah bonus. Ya, enggak usah diomongin. Itu mah bonus. Ya. Jadi, jaga mulut kita. Jangan sakiti orang. Ya. Jangan marah-marah. Dikasih tahu marah gitu. Kuk 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 kuk. Nanti ada harimau lagi dibalas. Wow, wow, wow. Yang satu guk 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 guk. Yang satu wow, lebih hebat karena harimau kan. Jadi wow, wow guk. Wow, wow guk guk guk. Ya. Jangan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi taruh api di kepalanya. Kalau ada yang wow, 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 bilang aja sih nggak ompong. You know? Ya, ada yang gitu. Wow, wow. Firman Tuhan bilang dia seperti singa yang ompong. Abaikan. Amin. Abaikan. Ada orang ditengking-tengking dalam nama Yesus. Setiap hari dalam nama Yesus. Tuhan bilang kamu gak usah sadarin iblis. Caranya adalah abaikan dan berbalik 180 derajat. Benar? Kok kita bilang bentar-bentar, wah aku diomongin di nama Yesus. Orang pembunuh gini-gini. Alah, abaikan aja. Iblis langsung, ya aku namanya apa? Dikacangin. Ini enggak mempan karena diabaikan. Jadi ada saatnya enggak usah diperangi Bapak Ibu. Abaikan. Anggap itu dia enggak ada. Benar enggak? Lalu Ibu berbalik 180. Jangan 360 ya. Terbalik lagi ke dia. Wah. Udah berbalik. Wah, kena lagi. 180. Caranya gini. Kalau kita sedang mau marah, Bapak Ibu buat supaya Bapak itu tidak marah, berbalik 180. Kasih senyum. Padahal kita mau marah nih. Kemarin dia gosipin aku nih. Aku harus balas lagi ya gosipinnya. Mau panggil, "Hei sini. Kemarin dengar kamu ngomong gini. Duduk kamu sini, duduk. Wih. Jangan kayak gitu. Abaikan. Amin. Yang tadinya mau marah, di sini. Kamu gambaran Kristus. Apa kabar Ibu? Oh, Ibu baik ya, sehat. Puji Tuhan. I love you full. Sampai di rumah dia pikir, ya ampun Tuhan, baik banget dia ya. Padahal udah aku gosipin kemarin. Tuhan maafin aku. Aku gosipin dia pada kebenarannya belum tentu. Maafin Tuhan, dia begitu baik sama aku. Hah, bertobat kan? Kembali 180. Jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan bilang kasih pipi kiri, pipi kanan. Bukan nih, pukul lagi. Nantang itu namanya, bukan. Artinya balas dengan kebaikan.
Ya, jangan langsung diterjemahkan gitu ya. Kita ditampar nih sama suami misalkan ya. Suami tapi nggak ada di sini sana. Nih lagi nih, tampar lagi. Suaminya bukan ini, malah diambil kursi. Lagi nantang kamu gitu kan. Bukan, artinya maafin. Tapi sebelum ditampar pergi ya. Karena Tuhan bilang kalau kamu dianiaya satu kota, pergi ke kota lain. Pergi dulu, bukan kabur. Pulangkan saja. Bukan kabur. Daripada saudara kena tampar, saudara mundur. Entah, yang satu ke dapur, yang satu ke kamar. Dia ke kamar, ke dapur. Kalau rumahnya dapur, kamar, dapur, kamar. Satu ke kamar mandi. Adem. Atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem. Udah begitu kuat, napas, hadapi. Mau bikin kopi, mau makannya enak, mama bikinin. Wih, Roh Kudus masuk hati dia, langsung itu namanya tempeleng dia. Suaminya yang tadinya udah marah gitu. Ingat kesukaan dia apa gitu. Oh, belum minum teh Sariwangi. Bicara dulu, minum dulu baik-baik. Jadi kayak gitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, itu adalah menjaga mulut. Ya jangan lawan-lawan. Jangan berbantah-bantah. Ibu-ibu kalau suaminya lagi cut jangan dibalas. Ya, kalau yang suaminya cut suami jangan balas. Karena apa? Apa untungnya sih kalian itu udah satu tambah satu? Satu, bukan dua lagi. Kok saling menyakiti? Jangan ya. Nggak ada yang memisahkan. Ya, nggak ada yang memisahkan. Jadi jangan gengsi juga, saling dahulu minta maaf. Kenapa? Karena tubuh dia ada tubuhku. Tubuhku ada tubuh dia. Ya, jadi begitu ya. Jaga mulut supaya di rumah itu damai, tentram, ayem. Jadi kalau ada yang satu tutut, yang satu diem. Kalau yang satu tutut, yang satu lagi tutut. Kayak tadi, wow, guguk, wow, guguk. Jadi gitu, ya. Jadi kebun binatang deh. Ya, like a zoo. Jangan ya. Kita harus menguduskan diri kita satu dengan yang lain. Amin. Menjaga hati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini firman Tuhan katakan kita harus menjaga hati kita. Dengan apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu dari Amsal ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menjaga hati kita. Jangan dendam, mudah mengampuni, mudah minta maaf, mudah berterima kasih. Ya, anak Tuhan terus begitu. Mudah mengampuni sesakit apapun. Belum sakitnya seperti Yesus kok. Benar enggak? Ada sini yang sakitnya seperti Yesus? Enggak ada manusia di dunia ini kayak Yesus. Film The Passion aja itu cuma film kok. Sesungguhnya wajahnya itu enggak kelihatan lagi. Mana ada orang yang memerankan Yesus benar-benar kayak Yesus? Enggak ada, enggak bisa. Segitu aja kita udah nangis, benar enggak? Pada itu film, banyak trik-trik film. Apalagi sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku. Enggak ada, bahkan dia saya katakan mukanya aja udah enggak kelihatan lagi. Karena udah hancur-hancuran. Jadi saudaraku enggak ada yang sakit seperti Yesus. Jadi kalau saudaraku sekarang udah kena clash dengan teman, udahlah, buat berdamailah gitu. Nanti kalau Yesus datang saudara masih benci sama temannya, saudara enggak masuk surga. Saudara ketinggalan. Mau ketinggalan? Cepat-cepat saudara minta maaf. Ya, karena keselamatan itu memang kasih karunia. Tapi kita juga harus melakukan sesuatu yang memang ketaatan kepada firman Tuhan. Karena Yesus datang, enggak ada yang tahu. Amin. Nah, menjaga tubuh. Nah, kita belajar lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena firman Tuhan katakan tubuh kita adalah bait Allah. Ya. Jadi harus dijaga, ya. Dikuduskan bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang merokok, berhenti merokok. Maaf ya, saya to the point aja. Karena saudaraku berarti saudara sedang tidak taat sama Tuhan. Saudara enggak menghargai tubuhnya. Tubuh saudara itu bait Allah. Dengan apa saudara
Saudara harus jaga. Makanya ada orang sakit itu karena dibuat sendiri, bukan karena hukuman Tuhan. Satu, saudara malam-malam tidur terlalu malam gitu. Kalau karena kerjaan sehari 2 kali sih nggak apa-apa ya. Kalau terus gaya hidupnya kayak gitu, ya harus jaga ya. Saudara kalau merokok berhentilah merokok, ya. Karena saudara perlu sehat. Bilang saya perlu sehat. 1, 2, 3. Nah, jadi harus dijaga saudara. Tinggalkan rokok itu. Aduh susah. Ya ada yang sudah berhasil kok. Tanya sama yang sudah berhasil. Nggak usah malu. Kamu kok udah bisa ya berhenti rokok? Gimana sih? Tanya. Belajar. Amin. Kalau sekarang masih ada, saudara nggak usah takut, nggak usah malu, nggak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah kok. Benar nggak? Kita akan dukung saudara yang mau berubah untuk berhenti merokok. Nggak usah malu, nggak usah. Aku kok gitu nggak usah melayani lagi. Oh bukan, itu maunya iblis. Saudara sedang proses. Yang penting saudara ada keinginan, aku akan berhenti. Amin. Kalau saudara kelihatan, dia masih merokok, ya tolong doain saya. Gitu aja, humble. Ya kan? Tuhan juga sangat sayang sama kita kok. Benar? Ya, jadi berusahalah ya. Kalau masih gagal lagi nggak apa-apa. Ada kesempatan lagi. Kalau udah 2 kali coba gagal lagi, kan ada yang ketiga. Udah 3 kali, kan masih ada angka 4. Saya sudah 10 kali, kan masih ada angka 20. Jangan berhenti. Coba. Nggak usah malu. Bilang ke sebelahnya, nggak usah malu. Iya. Gagal di bidang apapun, saudara, yang penting saudara sedang berjuang untuk berubah. Amin. Nggak usah malu, Tuhan kita nggak jahat. Amin. Tapi Tuhan lihat hatimu yang paling dalam, betapa engkau sayang sama Tuhan. Tapi engkau sedang berusaha untuk keluar dari itu. Tuhan pasti tolong engkau. Amin. Ya Tuhan akan pakai engkau dengan luar biasa. Lanjut. Ini yang terakhir kali ya. Masih banyak loh Bapak Ibu. Saya ekspres aja ya. Nah, siap sedia dalam doa dan firman Tuhan. Matius 26:41. Coba ada satu orang yang mau baca dengan cepat. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging, berjaga-jaga dan berdoa. Jadi dengan kita berdoa, kita sedang menjaga pelita kita, roh kita tetap menyala. Amin. Nah, tanda orang mau berdoa, Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia mengawali hari yang baru, saudara akan berdoa. Jangan bangun tidur langsung ke kamar mandi. Mandi maksudnya, langsung mandi dan pergi kerja atau pergi sekolah. Kalau kamar mandi apa-apa, kali mau apa dulu ya kan, baru berdoa. Bukan masalah ke kamar mandinya yang salah. Saudara utamakan bangun tidur. Bukan hanya bangun tidur, mengawali hari baru saudara-saudara dalam doa. Amin. Kemudian saudara ada saat teduh. Waktu saudara khusus dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Sehingga rohnya tetap hidup. Saudara harus baca firman juga. Karena firman itu memberikan arah. Jadi saudara enggak kehilangan fokus. Kalau saudara enggak baca firman, saudara bisa hilang fokus. Ya, karena memang kenapa Tuhan tahu manusia itu sering mudah beralih fokusnya. Makanya baca firman. Juga informasi yang sepanjang hari kita dapatkan, kita keluar rumah aja, informasi banyak kan? Kita buka handphone kita banyak informasi. Itu bisa memfilter. Amin. Sehingga informasi-informasi yang tidak baik itu difilter. Amin. Lanjut. Saudaraku siap sedia dalam pelayanan. Amin, coba dibaca. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia, saudaraku. Jadi cara hidup siap siaga adalah dia mau melayani. Saya bersyukur tadi Bang Timi tukeran. Pada enggak latihan ya. Tuker karena Jeremy panas. Siap kayak tentara, coba.
Kalau nggak ada siap siaga, nggak mungkin. Aduh, enak sekali ya, capek, bla 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 bla. Tapi nggak ada. Ini jemaat Tuhan memang militan semuanya. Tepuk tangan dong. Saya juga minta, Bu Mejen, ganti ya, Bu Ani sakit kakinya. Oh ya, siap. Wah, tepuk tangan dong militan. Wah. Saya juga, wah, nggak bisa karena ada kaderisasi 3 hari. Tolong ya, Bang Joshua kayak tentara, siap. Weh, militan luar biasa. Jadi yang gantiin Joshua siapa ya? Siapa ya didoain. Mentoknya ada suara Bu Indah. Nah, Bu Indah tolong ya, tapi saya ngajar Bu. Oh ya, nanti gimana diatur? Saya langsung saya nggak bisa. Biasanya saya gini, oh begitu ya, saya cari yang lain. Tapi udah ketemu di sini Bu Indah. Jadi saya nggak bahas tentang gurunya, tapi saya bilang, Bu Erna jaga ini enggak gitu. Cuma itu doang. Karena saya ingin Bu Indah tetap singer. Karena waktu doa Bu Indah. Beri kemuliaan dong bagi Tuhan kita. Ya, jadi kita harus jaga Bapak Ibu. Karena Tuhan nggak cari yang sempurna. Itu artinya, kenapa sih gereja mendadak suruh jangan kayak gitu ya, nggak boleh. Di jemaat Tuhan dijauhkan dalam nama Yesus. Satu kehormatan saudara disuruh mendadak, artinya saudara itu tentara, saudara ditemukan siaga. Beri kemuliaan dong bagi Allah kita. Ditemukan siaga, saudaraku. Ya, jadi siaga dan pelayanan. Saudara jangan menjauhkan diri dari pelayanan. Saudara mau dipakai oleh Tuhan. Nanti saudara yang mau ingin melayani bilang saya mau dong di Azhar. Oh haleluya. Saya bisa menyanyi, saya bisa nggak di singer. Oh haleluya, nanti ikut kelas. Saya bisa menari. Oh haleluya. Nanti diajarin sama Kak Amel sama Kak Erna. Ya kan? Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari ini rumah Tuhan. Semua bisa terlibat dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Selanjutnya. Lanjut. Melayani dengan ucapan syukur ya. Itu udah dalam. Gak menyerah, setia pelayanan itu. Harus setia ya. Siap sedia dalam kasih. Kasih adalah tanda murid Kristus. 1 Korintus 13 ayat 2. Baca bersama. Ini yang satu lagi ya, pengharapan habis ini ya. 1, 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak Kalau nggak ada kasih kamu nggak berguna loh. Bilang lagi ke temannya, kalau nggak ada kasih kamu nggak berguna loh. Jadi kita harus punya kasih karena Yesus itu adalah kasih. Yesus ada di hati kita, berarti kita ada kasih di dalam diri kita. Kasih itu gak memilih, gak nunggu-nunggu dia dulu dong yang salah, dia dulu yang minta maaf. Apakah itu kasih? Kasih itu saling mendahului minta maaf, saling mendahului memberikan hormat, saling mendahului melayani saudaranya. Amin. Itu kasih. Jangan nunggu siapa yang salah. Dia dong enak aja yang salah kok. Aku selalu terus minta maaf. Aku selalu terus loh Bu minta maaf. Dia tuh gak pernah mau menyadari kesalahannya. Kasih, kata-kata kasih gak itu? Jawab dong. Kasih bukan. Jawab di hati ya. Enggak, kalau punya kasih dia mau berapa kali pun berbuat salah sama aku harus mengampuni, gak ada pilihan lain. Karena saudara juga berkali-kali kau menolong, ya kan? Berkali-kali kau kuatkan. Tuh Yesus berkali-kali, saudara berkali-kali minta maaf, Tuhan aku salah lagi minta maaf. Tuhan tolong aku minta maaf bla 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 bla. Saudara juga enggak usah menuntut saudaramu, amin. Saudara tergerak sendiri datang minta maaf. Dan itu menjadi teladan bagi dia. Someday kalau aku salah lagi, aku yang datangin ke dia. Karena saudara sudah memberikan bukan kekalahan. Dunia bilang itu kalah.
Mau aja kamu digituin, kamu udah salah, datengin orang itu. Itu dunia saudara. Tetapi ada kasih, saudara gak bisa kayak gitu. Seberapapun saudaraku bersalah, saudara tidak ada pilihan harus memaafkan. Saudara cerminannya ada saudara sendiri dimaafin kan berkali-kali sama Tuhan. Masa saudara gak mau mengampuni saudaranya? Amin. Wow, luar biasa, siap sedia ya. Jadi Tuhan nemuin saudara itu dalam kondisi siaga. Satu lagi, pengharapan. Nah, siap sedia dalam pengharapan. Ibrani 10 ayat 37 ini yang terakhir. Ibrani 10 ayat 37. Yuk kita baca sama-sama. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi saudaraku berpengharapan bahwa Yesus tuh akan datang besok atau hari ini. Jadi saran saya adalah saudara hiduplah seperti saudara akan dipanggil Tuhan besok. Saudara kalau misalkan ada suara dalam diri saudara ketika saudara berdoa, Maria, nanti jam 3 sore kamu saya panggil, kamu pulang ke rumah Bapak. Kalau Tuhan ngomong kayak gitu, kira-kira apa yang saya lakukan? Saya akan hidup sungguh-sungguh karena jarang loh Tuhan kasih tahu kita kapan dipanggil Tuhan. Aku sungguh-sungguh minta maaf, bersih-bersih. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, tanamkan dalam diri kita seolah-olah sebentar lagi kita akan ketemu Tuhan. Itu namanya pengharapan. Jadi saudara menjaga kualitas hidup saudara. Apa? Kualitas hidup saudara. Kualitas hidup di dalam Tuhan. Itulah kita harus siap sedia. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan tadi. Bahwa Tuhan merindukan untuk kita tetap sedia. Kenapa kita harus siap sedia? Karena kedatangan Tuhan itu pasti. Cepat atau lambat Tuhan akan datang. Yang kedua, karena hidup kita ini terbatas. Saudara harus sadar, saudara bukan penduduk permanen di bumi ini. Saudara warga kerajaan surga. Saudara ada batasan untuk hidup di bumi ini. Saudara punya batasan waktu hidup di bumi ini. Saudara harus setia, saudara harus bertanggung jawabkan semua yang saudara miliki. Bagaimana caranya? Jaga kekudusan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjaga hidup kami Tuhan. Agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang ketika Engkau datang kami sudah siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Selidiki lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Dinaikin aja ya. Sebentar ya Bapak Ibu Saudaraku, terus dalam hadirat Tuhan. Silakan singer angkat pujian ini. Bapak, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu menjaga hati kami. Kami mau terus Tuhan membawa diri kami untuk kami boleh mengerti bagaimana cara kami hidup. Untuk kami terus Tuhan, Apakah ku fokus kami tidak beralih kepada dunia ini, Yesus, tetapi kami fokus kami kepada Kau yang Maha Tahu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Mari saudaraku, saya undang bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan lagi. Selidiki aku. Amin Tuhan. Lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Katakan jemaat saja, angkat suaramu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami melihat kebaikan-Mu yang tidak habis dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami mengucap syukur dengan kami belajar untuk setia kepadamu. Mari sama-sama katakan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, telah kulihat. Telah kulihat, Yesus, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Dapati hati kami yang setia. Kami mau terus berjuang Tuhan, sampai Kau dapati kami tetap setia. Kami tidak tergoyahkan situasi apapun. Kami mau terus siap sedia ya Tuhan, karena kami adalah milik-Mu, milik kepunyaanmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau dapati jemaat GKKD Pelamongan ini, jemaat yang setia, setia, setia sampai akhir ya Tuhan. Ketika Engkau datang, Engkau mendapati tidak ada satupun yang ketinggalan. Semuanya Kau dapati Tuhan, siap sedia sampai Engkau datang atau sampai Engkau menjemput kami pulang. Karena kami menyadari bahwa kami tidak permanen hidup di dunia ini. Satu hari kami akan datang kepadamu, kembali pulang ke rumah, kepada hidup yang sesungguhnya di sana bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.